Jadi Ustadz Dery ini akhir-akhir ini lagi rame banget jadi pembahasan. Iya. Karena katanya semua yang ketemu Ustadz masuk Islam. Itu nggak tahu kenapa ya. Orang tuh kayak kalau ketemu aku tuh jadi nggak minat jadi kepengen gitu loh. Iya ya. Kemarin Hotman Paris juga bilang, wah lama-lama masuk Islam gue nih gitu. Willy Salim insya Allah, Denny Sumargo insya Allah. Kenapa banyak teman-teman artis yang nyaman curhat sama Ustadz? Inara, Jennifer. Jadi kalau kita sesama seniman, kita tahu kan kita pernah hidup di dunia itu, sehingga jawabannya itu lebih pas gitu. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better men. Yeah. Beli buah di Antasari. Kita gerebek rumah Ustadz Dery. Assalamualaikum Ustadz. Gimana? Masya Allah. Apa kabar? Sehat Ustadz Atta. Masya Allah, bukan Ustadz. Usaha taat. Ustadz, apa tuh artinya Ustadz? Ustadz tuh usaha taat. Ustadz. Jadi semua kita ini Ustadz insya Allah ya. Amin. Ustadz usaha taat. Jadi Ustadz Dery ini akhir-akhir ini lagi rame banget jadi pembahasan. Iya. Karena katanya semua yang ketemu Ustadz masuk Islam. Itu nggak tahu kenapa ya. Orang tuh kayak kalau ketemu aku tuh jadi nggak minat jadi kepengen gitu loh. Iya ya. Kemarin Hotman Paris juga bilang, wah lama-lama masuk Islam gue nih gitu. Kayak ntar lagi tuh. Oh, jadi Bang Hotman udah mau masuk Islam? Kan lu mau bangun masjid ya. Masya Allah. Doakan ya guys ya. Masya Semuanya. Allah. Selanjutnya Willy Salim insya Allah. masuk Islam juga? Amin insya Allah. Masya Allah. Namanya dia udah bangun masjid, berangkatin umroh, kurban tiap tahun. Masya Pokoknya Allah. amalnya itu udah Islam dia, amalianya. Selanjutnya Denny Sumargo insya Allah. Denny Sumargo. Besok kita podcast sama dia. Masuk Islam juga Ustaz? Insya Allah. Semua maksudnya kan itu ada ayatnya kan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nanti orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Masya Allah. Doakan aja, doakan yang boleh kan. Merinding guys, emang Ustadz ini luar biasa. Dari awal aja udah langsung Allahu Akbar, memberikan Masya Allah. ilmunya. Masya Allah. Kemarin nanti Arafi kesini, dia ikut ngelukis. Atau kalau mau ngelukis juga boleh nanti. Oh bisa? Ya, ini tanda tangannya nih. Ini lukisan paling mahal ini. Oh, aku juga boleh ngelukis? Boleh dong, ada kan pas Aku banyak lukisan di rumahku juga Ustadz. Boleh. Nanti aku kasih hadiah lukisan. Aku suka ngelukis. Oh, cocok lah. Tapi lukisnya terserah aku aja, nggak ada konsepnya. Abstrak. Abstrak, tapi kayak ada, aku tuh ciri khasnya selalu ada quote-nya. Habis ada quote tuh, lukisannya tuh mukanya tuh kayak nggak jelas. Jadi nanti boleh tuh dipamerin itu. Tapi seni-seni abstrak gitu, tapi yang semi quote gitu Ustaz. bagus. Wah, lihat guys, ini lukisannya banyak banget. Satu, dua, Banyak. Banyak banget. seminggu bisa bikin berapa lukisan Ustaz? Aku tuh pernah dapat penghargaan MURI sebagai pelukis kaligrafi tercepat. Ini Pelukis kaligrafi tercepat. cepat di Indonesia. Ini orderan-orderan orang nih. Oh ini dijual Ustaz? Iya dijual. Ar-Rahim, ini Al-Mughni. Masya Allah. Ini yang Maha Kaya. Ini Masya Allah. ini Ar-Rahim juga. Jadi tergantung ini ya. Yang Maha Kaya. Masya Allah. Ini Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Nanti kasih nih, Atta kayaknya harus tambah banyak rezekinya deh. Ini hadiah dari sini. Masya Allah. Nanti di figurannya bagus ya. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Artinya Yang Maha memberi yang rezeki. maha pemberi rezeki. Ya Allah, yang maha pemberi rezeki. Ini hadiah buat Terima Atta. kasih Ustaz. Baru datang udah dikasih hadiah. Masya Allah. Jadi enak. Jadi enak. Iya. Makasih Kalau Ustaz. udah ada tanda tangan Atta nanti tambah mahal lagi. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini koleksi lama. Masya Allah, keren banget guys. Baru masuk udah ada lukisan segede gini. Masya Allah. Wah. Tapi ini bukan lukisanku, ini lukisannya Syaiful Adnan. Ini maestro kaligrafi Indonesia. Ini 25 tahun, nomor tahun 2000 nih. Berarti ini bisa dibilang idolanya Ustadz. Iya, inspirator lah. Ini boleh dipegang Ustadz? Boleh, boleh. Boleh. Cat minyak itu, cat minyak ya. Penasaran aku kok dia bisa kayak gini? Timbul ya. Oh, timbul gitu ya. Ini Al-Fatihah nih. Gitu.
Emang kalau bikin lukisan gini, biasanya orang beli di harga berapa, Ustaz? Lukisan kan priceless, nggak ada harganya, 0 sampai tak terhingga kan. Lukisanku aja pernah dibeli orang 500 juta. 500 juta satu lukisan? Satu lukisan. Kemarin live TV One 250 juta. Kadang-kadang orang suka kasih aja. Ya, kalau kasih aja berarti bayarannya surga kan. Masya Allah. Itu lebih mahal lagi tuh. Emang enak Lebih juga mahal ya lagi. pelukis, guys. Ini konsepnya berarti Ustadz itu sukanya monokrom ya? Istri itu kalau masalah rumah kan istri yang urus semua. Oke. Kalau aku tuh sering di luar, khuruj dakwah, keliling kemana-mana. Berarti dalam 1 bulan Ustadz ngisi dakwah berapa kali? Waduh, nggak mesti ya. Kalau diundang-undang orang sering ya, cuman kalau khuruj itu kan nggak diundang. Itu 3 hari setiap bulan. Jadi kita datang itu dari kapan-kapan Nata ikut deh. Kita cari tempat orang-orang yang tidak mungkin mengundang kita. Jadi kita datangi mereka dan ya kadang-kadang reaksinya ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang nolak, ada yang terima. Nah, tapi kalau dakwah yang diundang-undang itu kan sesuai dengan nafsu. Dijemput, disambut, dikasih hadiah kan. Oh, Ustadz malah nggak suka yang kayak gitu? Itu ada juga, cuman yang perlu difikirkan itu mengunjungi orang-orang yang belum berminat dengan agama itu. Nah, itu biasanya itu setiap bulan 3 hari. Kalau 3 hari itu aku keliling tuh matian handphone tuh, naik gunung, turun gunung ke kampung-kampung. Setiap tahun 40 hari. 40 hari off tuh, off sosmed. Jadi Ustadz misalnya ini lagi mau dakwah ke gunung, 40 hari? Nggak hidupin handphone. Nggak hidupin handphone? 40 hari kita dari masjid ke masjid aja. Karena dunia kita sebetulnya kan sosmed ini kan. Nah, jadi menghilang sejenak sesaat kan biar bisa, tapi bisa pulang gitu. Suatu hari kita kan menghilang nggak pulang-pulang lagi. Masya Allah. Suatu hari kita akan pergi dan nggak kembali. Nanti ya, maka dilatih dulu tuh istri hidup sendiri, hidup sama Allah. Kalau katanya di media Ustadz ini sangat manja sama istri. Oh iya. Ya karena sering berpisah itu kan. Jadi kalau di rumah. Jadi kangen. Kalau di rumah, kalau aku pikir ya istri itu tugasnya kan berkhidmat ke suami ya. Jadi kalau aku tuh biasanya kalau dimandiin gitu, makan minta disuapin begitulah. Sampai aku berpikir lo ngapain punya istri kalau harus nyuap sendiri kan? Masya Allah. Gitu. Dan Ustadz ini punya ciri khas ya dari serbannya. Ini ya kata Nabi kan berbedalah kalian dikenali kan. Berbedalah kalian. Biar kalian dikenali. Makanya kita disuruh memotong kumis, memanjangkan jenggot supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi, Nasrani waktu itu di Madinah kan. Orang-orang Majusi. Kalau orang dulu orang Majusi manjangkan kumis, manjangkan jenggot. Orang-orang Nasrani motong jenggot, manjangkan kumis. Terus sebaliknya orang Yahudi motong dua-duanya gitu. Kalau dilihat-lihat kan tadi itu bisa jadi berbedalah kamu biar dikenal. Berarti dulu saya kalau pakai headband itu ada benernya. Dulu kan Atta kan dulu dikenalnya gara-gara berbeda. Asyap pakai headband, rambut warna-warni Ustadz. Betul. Serius sampai ada kalau ada orang berpakaian kayak gitu orang pikir mirip Atta kan? Iya. Iya. Sekarang pun orang kalau pakai sorban kayak gini orang bilang kok kayak Deddy Sulaiman pakai rompi ini semua. Jadi ciri khas. Sebetulnya ini suka-suka aja. Ya bisa juga dibilang sunnah kan. Kalau kita niatnya mengikuti Rasulullah. Masya Allah. Tapi aku sih lebih cenderung memakai kayak gini tuh niatnya memang ngikutin Nabi ya. Kan Nabi kan bersorban kan. Nah, kita sorban juga. Ada yang bilang tuh itu Nabi Abu Jahal juga bersorban. Saya bilang tuh urusan dia mau pakai sorban apa enggak. Aku tuh pakai sorban niatku tuh mau ngikuti Rasulullah bukan ikut Abu Jahal. Ada yang bilang kamu jenggot-jenggot tuh di film tuh Firaun juga berjenggot. Itu urusan dia. Ya kita yang penting niatnya. Dulu sebelum kenal agama pun kan berjenggot juga, tapi niatnya kan ikut Metallica. Nggak ada pahalanya tuh. Tapi kalau jenggot niatnya ikut Rasulullah ada pahalanya. Biasanya Ustadz kalau lagi di rumah ceramah juga nggak sih kayak di TV gitu? Kadang-kadang ada aja orang datang curhat, tetangga-tetangga. Kalau nggak aku banyak yang curhat ke sini? Ya kadang-kadang aku yang datang. Bahkan teman-teman artis banyak curhat di sini. Iya. Ahok aja datang curhat sama aku sini. Pak Ahok tetangga aku di sini kan klaster sebelah. Oh. Kalau tiba-tiba datang Pak Ahok sini. Mau mu'alaf juga Ustadz? Insya Allah mudah-mudahan. Oh. Pak Ahok tuh pernah 2 kali dengar aku ceramah 1 jam.
1 jam ceramah dia duduk paling depan dan itu 2 kali. Mudah-mudahan hidayah semua dia. Pokoknya semua masuk Islam, aman. Masya Allah. Jadi sekarang surga for sale, free, diskon 100%. Masya Allah. Masa udah didiskon 100% nggak laku juga gimana sih? Wah. Jannah for sale, tuh bagus tuh bikin acara tuh. Jannah for sale. Oke. Nah, kalau kita lihat kan Ustadz ini berarti banyak yang curhat, banyak yang suka ngobrol. Teman-teman artis kemarin ya. Siapa aja? Ya, Banyak siapa? Inara. Siapa lagi? Jennifer, segala macem. Kenapa banyak teman-teman artis yang nyaman curhat sama Ustadz? Nggak tahu, mungkin dia tahu aku tuh musisi juga, mungkin dia taunya Ustadz. Oh, jadi ada senimannya, jiwa seninya. Dia agak terlalu serius kan. Jadi kalau ke Ustadz betul-betul Ustadz kan, mungkin bahasa kaum itu berbeda kata. Jadi kalau kita sesama seniman, kita tahu kan kita pernah hidup di dunia itu, sehingga jawabannya itu lebih pas gitu. Emang biasanya pada curhatnya soal apa Ustadz? Paling rumah tangga, percintaan, ya, ada yang mau, ya dunia artis kan seperti itu. Tapi sebenarnya kita dengerin curhat orang tuh boleh kan Ustadz? Boleh dong, asal jangan ceritain aib orang. Gibah jadi. Curhatin orang malah gibah. Tapi kalau curhatin diri sendiri itu boleh. Oh, yang penting diri sendiri, jangan Ya. pasangannya. Betul. Kalau masalah pasangan itu ya, ini nasihatku kepada teman-teman semua yang sudah menikah termasuk Atta. Serumit apapun rumah tangga kita, jangan sampai ada satu manusia pun yang tahu. Masya Allah. Serumit apapun. Kalau Jangan udah mulai, sampai ada yang tahu. jangan ada yang tahu. Mau berantem, mau ribut, mau caci maki di dalam kamar aja jangan anak jangan tahu. Apalagi mertua, ayah ibu kita jangan curhat. Istri kalau mau memarahi suami jangan depan anak. Karena kalau seorang istri itu memarahi suami depan anak itu sama dia sedang mengajarkan anak itu untuk menghina ayahnya. Gitu tuh. Kalau kita menjelek-jelekan pasangan kita ke orang tua kita, berarti kitalah yang mengajarkan orang tua kita membenci pasangan kita. Jadi kalau curhat di sosmed nggak boleh Ustadz? Nah, curhatnya di atas sajadah aja. Di atas sajadah tempat curhat terindah. Ada lagi. Lagu Ustadz itu? Langsung jadi lagu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustadz berarti punya peliharaan juga ya? Ini anak nih, punya anak. Anak biasanya ada kelinci, ada burung, nih ada sugar glider. Anak saya juga suka binatang Ustadz. Iya. Kucing. Cuman kalau kelinci, kucing itu kadang-kadang baunya nggak tahan kalau di sini. Oh, bau buang airnya Ustadz ya? Kotorannya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya Allah, hidayah ya Allah. Wih, Mari. jarang-jarang seorang ustadz punya studio sendiri. Lukisan. Biasanya kita mau bikin, dulunya mau niru-niru Atta nih, mau bikin podcast, cuman timnya nggak ada. Jadi ada studio podcast juga guys di rumah ustadz. Ada tempat ngelukis, tempat bikin lagu. Karena rekaman kita di sini Kita ada lihat rekaman gitar-gitarnya ustadz. Ini Wah. Banes. Itu ada gitar kesayanganku tuh. Buka tuh apa sini? Taylor. Ah, ini. Pak. Ini sepatu lama nih. Wih, Tahu nggak? gokil. Jadi Sepatu Ustadz Dery guys. Kalau perform, Ini sekarang kalau lagi ceramah dipakai juga nggak oh Ustadz? enggak, ini waktu metal-metalan aja. Karena aku masih punya band metal. Sampai sekarang. Masih. Jadi sebenarnya dalam muslim tuh ngeband itu boleh Ustadz? Ya boleh, yang nggak boleh itu lagi sholat ngeband tuh nggak boleh. Kalau yang kalau ada yang bilang musik itu haram gimana Ustadz menurut Iya, Ustadz? nggak apa-apa, memang haram ketika azan berkumandang. Oh. Jadi kalau nggak azan berkumandang boleh? Sah, ada waktu-waktunya. Baca Al-Quran haram nggak? Enggak. Ketika di dalam WC? Haram. Nggak haram. Berpuasa haram nggak? Enggak. Kalau di hari tasyrik, Tasrik. 11, 12, 13 Dzulhijjah, habis Idul Adha, itu haram berpuasa. Haram. Orang kalau berpuasa malah berdosa. Jadi dalam Islam itu setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Masya Allah, dalam banget tuh. Kuatnya banyak ya di podcast orang di kalau tinggi- Grebek kali ini. Orang kalau tinggi ilmunya, dia mudah menerima perbedaan. Dia cocok nggak mata. Wih, Balenciaga nih, ori nih. ngeri. Maksudnya cocok buat aku, Sat? bisa dimusyawarahkan ya. Masya Allah. Datang ke sini dikasih lukisan, dikasih sepatu.
bisa bikin lagu dalam waktu 5 menit. Iya. Bisa. Itu hobi. Mana gitar yang satunya, Mas? Kita coba ya. Nah, ini gitar dari Virgon nih. Sahabat, marilah merenung. Sudah terlalu lama kita lalai. Itu baru dibikin barusan, Ustaz? Ini lagu sebetulnya bukan baru dibikin, cuman belum dipublish aja, belum diramein aja. Jadi Ustaz dulu punya band metal. Main metal dulu. Jadi dulu ini Ustaz kan band, Nah, vokalis, musisi, gitaris. Kenapa tiba-tiba beralih gitu menjadi seorang pendakwah? Sebetulnya nggak, sampai hari ini masih jadi musisi. Sampai hari ini masih Musisi. Kan dulu aku punya kepahaman, aku harus meninggalkan musik. Lama 11 tahun. 11 tahun tanpa musik. No music, nggak ada musik. Sampai suatu hari itu aku dapat kepahaman karena dapat nasihat dari satu orang guru ya. Dia cuma bilang gini, "Der, Allah tuh bisa beri kamu hidayah sebelum kamu ahli dalam memainkan alat-alat musik." Bisa. Cuman pertanyaannya, kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli? Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak manusia kepada Allah. Atau berkarya, setiap konten tuh mesti ada dakwah di dalamnya, mesti ya. Next ke depan tuh pokoknya setiap orang nonton konten kita, dia bukan hanya terhibur dengan lelucon kita, dengan apa yang kita buat kan, tapi Dakwahnya. dakwah. Oh ternyata lagi syuting azan ke masjid yuk, nah, kan nggak sadar kita ngajarin orang. Bantu aku ya, semua orang tulis subhanallah, satu subhanallah, satu pohon di surga. Kalau ada 1.000 orang tulis subhanallah, kita dapat 1.000 pohon. Oke guys, coba komen subhanallah di bawah. Ya. Yang komennya subhanallah di bawah paling banyak, kita akan pilih untuk mendapatkan 1 unit headphone. Takbir, Allahu Akbar. Biasanya berarti teman-teman yang lagi curhat sama Ustadz, kenapa mereka tiba-tiba pengen masuk Islam gitu? Orang tuh mencari kebahagiaan. Semua orang pasti bahagia. Dan tidak ada kebahagiaan kecuali dalam agama. Maknanya tidak mungkin ada orang bahagia di luar agama. Sebagaimana tidak mungkinnya ikan bahagia di luar air. Tidak mungkin. Jadi kalau ada orang yang hidup berpesta pora, bersenang-senang dengan harta bendanya, dengan kemewahan dunianya, sepertinya mereka bahagia padahal enggak. Matinya Itu is not happiness. Itu bukan kebahagiaan tapi emptiness. Kehampaan, itu hampa tuh. Jadi itu yang awal-awalnya biasanya orang ketemu sama Ustadz. Jadi dia kegundahan hidupnya, Ustadz kasih pencerahan, akhirnya tiba-tiba dia mau masuk Islam gitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Dr. Richard Lee kan udah kemana? Saya, kemarin kan udah tanda tangan sertifikat. Katanya bener nggak itu masuk Islamnya dari 2 tahun yang lalu? Iya, sama saya. Jadi udah 2 tahun lalu udah masuk Islam? Udah. Waktu podcast sama Atta tuh udah Islam. Oh iya? Dia udah Islam itu. Maka cuma dengar kata-katanya dia. Cuman dia menjaga hati orang tuanya, ibu bapaknya. Dia kenapa sekarang mengumumkan? Karena ibu udah merestui. Dulu heboh di keluarganya. Nah, maka pelan-pelan ngajak istri, pelan-pelan ngajaknya. Tapi kemarin sudah deklarasi, sudah kasih sertifikat juga. Tapi sempat itu nggak Ustaz? Katanya sempat dari situ sempat ke gereja. Enggak, itu foto lama. Oh. Foto 2022. Karena tahun 2023 dia pakai foto itu untuk ucap selamat Natal. 2024 pakai foto yang sama. Nah, kalau 2024 tuh nggak mungkin ke gereja karena istri beliau pun dokter ini udah mengumumkan jadi Buddhis. Oh pindah juga. Udah ke Buddhis. Nah, ini urusan agama nih ya, kita perjalanan mencari Allah ya, mencari Tuhan. Ya kita nggak tahu ending perjalanan hidup orang itu di mana. Gimana kalau misalnya orang yang keluar dari Muslim, Ustaz? Orang keluar dari Islam ya kita yakin Allah cabut hidayah dari dia ya. Cabut hidayah. Dan survei membuktikan ya orang-orang yang keluar dari Islam itu rata-rata ya, dari survei yang aku lakukan ya, itu rata-rata karena dunia, rata-rata ya. Karena pernikahan, karena kekecewaan, karena diiming-iming tadi, dikasih makan, diobatin, disekolahin. Rata-rata begitu. Dan orang-orang yang mu'alaf tuh rata-rata karena belajar memang, karena cerdas. Jarang orang yang mau masuk Islam tuh karena dunia, karena nggak ada dunianya. Berarti kalau konten-konten kayak gini Ustadz hitungannya bisa
memberikan hidayah juga ya buat orang ya. Iya. Ini misalnya kita lagi gerbek Ustadz nih. Kita gerbek asal rumah. niatnya diluruskan, niat kita luruskan, kita ini mau syiar. Tapi kalau dengan kata-kata yang kayak gini Ustadz, kadang-kadang orang juga takut bikin konten ada agamanya karena takutnya dibilang nih kontennya jual agama. Iya. Itu gimana menurut Ustadz? Enggak, terserah orang. Jadi orang yang menjual agama itu ya, menjual agama itu orang yang menggunakan agama untuk kepentingan dunianya dia. Nah, bahkan contohnya dia menggunakan dalil-dalil agama untuk melegalkan kejahatannya dia. Mengganti dengan harga yang umpama dia ulama nih. Kemudian dia disuruh berfatwa tentang halalnya perkara yang haram. Karena dibayar, maka dia katakan ini halal. Oh, kalau itu Itu dia menjual ayat-ayat Allah kan. Nah, itu dengan harga yang sangat murah. Tapi kalau kita nih, orang bilang nih, jual agama nih, konten lu nih, ini semua. Apa yang bisa dipisahkan dari agama? Kita bangun tidurnya itu agama tuh. Masuk toilet lengkap ke kiri, keluar ke kanan itu agama. Jadi orang Islam ya, kalau dia hidup dengan cara Rasulullah SAW, dia hidupkan agama 24 jam di kehidupannya, itu pahala semua, nggak ada dunia. Bikin konten agama, berpakaian agama, makan agama, berhubungan sama istri agama, semua agama. Bahkan mencari nafkah pun, siapa yang mencari nafkah dengan niat untuk menafkahi anak istri dengan cara yang halal, lalu dia mati dalam perjalanan mencari nafkah, nanti dihitung sebagai orang yang mati syahid. Bayangkan. Terakhir kuat tongkat nih Ustadz, kayaknya banyak tongkat nih. Ini tongkat ini sunnah umur 40 tahun. Ini apa Ustadz? Boleh pegang Tongkat juga Ustadz? boleh. Wih. Umur 40 tahun sunnah pakai tongkat. Ini dipukulkan ke tanah, terpancar 12 pom bensin. Emang iya Ustadz? Kata sesama nih. Seluruh nabi bertongkat. Seluruh nabi pakai tongkat. Nih satu clue lagi ya. Kalau kita merasa diperhatikan Allah, maka kita tidak akan merasa diperhatikan orang. Masya Allah. Tapi kalau kita merasa diperhatikan orang, pasti nggak merasa diperhatikan Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya pada hari ini. Sama-sama. Silaturahmi ini memanjangkan umur. Masya Allah. Rezeki. Semoga Ustadz semakin sukses, semakin sehat, semakin Amin, berkah amin. dan Atta terus juga. menjadi inspirasi Amin. buat banyak orang. Amin. Sehat selalu ya Ustadz. Makasih ilmunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.